wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Serang, Banten dengan saya Mila Nulaila, Guru SMP Negeri 5 Kota Serang. Saya Arifin Zakudin dari SMP Negeri 25 Kota Serang. Saya Dewi Yuliani dari SD Negeri Serang 3 Kota Serang. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Baik Pak Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Arif kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik Pak Arif. Sebelum kita memulai proses coaching, yang di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat, saya akan melihat proses coaching Pak Arif dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Pak Arif memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak tahu juga nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Nah, yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Pak Arif juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses coachingnya Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Arif. Bagaimana, bisa dipahami Pak? Bisa. Baik Pak Arif, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Ya boleh Bu. Ya baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak Arif, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Pak Arif kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang akan saya kembangkan adalah ada dua Bu nantinya. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya, dengan teknik rasa. Dengan teknik rasa. Nah, dari dua kompetensi ini Pak Arif, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Pada nantinya ya Bu ya, untuk kompetensi spesifiknya adalah dengan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya akan menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coachee ya nanti. Nah Pak Arif, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Mengenai indikatornya Bu ya, tentu yang saya tuju adalah yang pertama bahwa nanti dalam proses coachingnya saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut dan sistematis. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach itu agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi di kelasnya. Seperti itu Bu. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Pak Arif yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Pak Arif silakan bisa memulai percakapan dengan coaching. Dan saya berharap proses percakapan ini nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Pak Arif tentukan tadi. Ya, oke, terima kasih Bu. Sudah siap? Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Arif, cuma memang saya ada beberapa kendala yang sebenarnya masih mengganjal di hati saya. Oh gitu ya. Kira-kira apa kendalanya, Bu? Barangkali bisa diungkapkan unek-uneknya. Saya tuh sebenarnya ada permasalahan Pak Arif di kelas. Iya. Saya tuh gini ya, kadang kalau misalkan setelah mengajar, saya tuh nanya ke anak-anak, sudah mengerti belum, udah paham belum, apa yang belum paham gitu. Saya juga kan suruh anak, ayo bertanya kalau misalkan belum paham. Itu anak-anak jawabnya sudah paham aja gitu Pak. Tapi kenapa ya kalau misalkan ketika saya kasih asesmen, malah anak-anak itu belum paham ternyata Pak. Jadi saya kadang bingung ya, ini anak-anak kenapa ya kok pada takut bertanya gitu Pak. Gitu Pak. Oke Bu ya. Kira-kira Ibu Dewi tujuan apa yang ingin Bu Dewi capai dari wawancara kita hari ini, atau harapan yang ingin Bu Dewi harapkan dari wawancara kita hari ini? Sebenarnya yang saya inginkan itu saya menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Dan saya juga berharap dari percakapan kita kali ini, saya itu juga bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan gitu untuk mengatasi permasalahan saya. Oh gitu ya. Menurut pengamatan Ibu Dewi, kira-kira yang menjadi penyebab dari permasalahannya itu apa ya Bu ya? Ini sih dari saya pribadi ya Pak, dari saya sendiri dulu. Saya juga merasa kurang komunikatif kali Pak ya kepada anak. Saya juga kurang suka ikut organisasi gitu. Saya juga jarang ikut kegiatan gitu. Jadi kalau ada murid-murid yang bertanya itu kayak mereka juga kan takut, atau mungkin saya juga dari penyampaian saya juga ketika mengajar tuh apa mungkin kurang bisa dimengerti anak-anak, apa mungkin juga mereka tuh takut gitu dengan saya gitu kan. Saya juga kadang kan ngerasa bingung sendiri, dan saya juga berpikir apa mungkin anak-anak tuh takut ya kalau misalkan nanya itu jadi dianggap bodoh gitu Pak. Gitu, jadi saya sih berpikirnya gitu Pak. Jadi anak-anak tuh kayaknya kurang percaya diri gitu. Jadi terkesannya kalau misalkan nanya berarti saya tuh bego gitu, saya tuh bodoh gitu Pak. Mungkin itu yang ada di pikiran anak-anak ya Pak ya. Oh jadi mungkin ada perasaan takut ya Bu ya, atau trauma gitu ya menurut Bu Dewi. Jadi anak itu takut dianggap bodoh. Iya. Nah dari permasalahan berikut, kondisi ideal yang Bu Dewi harapkan itu seperti apa Bu? Sebenarnya kondisi idealnya ya harapan saya ya anak-anak itu bisa mengeksplorasi ide-ide gitu. Kalau misalkan memang ada pendapat-pendapat dari mereka tuh ya harapan saya tuh mereka tuh bisa lancar gitu, maksudnya lebih bebas gitu dalam berpendapat. Harapan saya sih seperti itu Pak. Maksudnya jangan murid itu hanya sekedar menerima informasi gitu. Jadi harapan saya mereka juga bisa berpikir kritis, mereka juga bisa memberikan pendapat, mereka juga bisa lebih mencari tahu lagi gitu materi-materi yang mereka pelajari tentunya. Dan saya juga harapannya ingin murid-murid itu bisa menganalisis informasi, kemudian mereka juga bisa mengajukan pertanyaan mendalam dan menemukan solusi gitu ketika ada permasalahan seperti itu Pak. Menurut Bu Dewi ya Bu ya, dari dilihat kondisi sekarang gitu ya, kalau kita ukur dari skala sampai 10 ya, menurut Bu Dewi kira-kira berapa skornya untuk saat ini? Kayaknya Pak masih masih kurang kayaknya Pak, dari 5 juga Pak. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah menurut Bu Dewi ya, dari pengamatan Bu Dewi selama ini di lapangan ya, kira-kira langkah-langkah atau solusi yang menurut Bu Dewi ini bisa untuk memperbaiki masalah tersebut gitu ya. Jadi agar murid-muridnya tidak takut lagi untuk bertanya misalkan, dan tidak kesulitan dalam memahami pembelajaran itu. Apa solusinya? Mungkin Pak saya akan memperbaiki kali ya Pak gaya komunikasi saya, kemudian dari segi
pengajaran juga ya. Mungkin saya juga rencananya akan mengubah metode pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu. Iya. Saya akan mengevaluasi gitu Pak. Kemudian mungkin saya akan lebih pendekatan individual gitu kepada murid-murid saya, supaya harapannya sih murid-murid saya tuh jauh lebih bisa percaya diri gitu. Iya. Kemudian kalau memang belum efektif juga, mungkin saya akan minta bantuan oleh rekan sejawat gitu Pak, untuk maksudnya lebih bisa lagi membuat anak-anak itu lebih percaya diri gitu Pak. Dan atau misalkan kalau belum efektif juga, mungkin saya juga akan berkonsultasi juga Pak ke kepala sekolah, langkah apa yang selanjutnya nanti akan harus saya lakukan gitu Pak. Oh, jadi gitu ya, Bu Dewi ini bertanya langsung kepada murid-muridnya Bu ya mengenai pembelajarannya, namun Bu Dewi merasa kalau anak-anak itu terkesan abstrak ya Bu ya. Iya betul. Gitu, menanggapi dan menganggap masalah itu adalah masalah sepele gitu ya. Kira-kira ya Bu Dewi ya, dari kita bicara skala lagi ya Bu ya, skala pengukuran misalkan dari sampai 10 ya Bu ya, untuk mencapai kondisi ideal gitu ya Bu ya, metode apa yang pernah Bu Dewi lakukan gitu, kira-kira berapa gitu metode yang pernah dilakukan, terus skalanya berapa gitu ya? Saya pernah sih Pak melakukan metode pendekatan khusus gitu kepada murid saya gitu. Kalau misalkan kadang saya kasih reward gitu Pak, kasih reward, pernah sih Pak saya kasih reward itu ya, untuk skala mungkin naik gitu juga kali ya Pak ya. Iya. Mungkin karena mereka berpikir kalau nanya lumayan ini dapat hadiah gitu Pak ya. Iya. Ya jadinya lumayan meningkat sih Pak, lumayan meningkat, ada perubahan gitu Pak, dan bisa dibilang lumayan efektif ya Pak. Oh, jadi ketika muridnya diberi pujian atau reward gitu ya, di situ ada peningkatan ya Bu ya? Iya betul. Ada peningkatan dan diapresiasi oleh anak muridnya ya Bu ya, sehingga mau bertanya Bu ya. Lalu Bu, setelah percakapan kita pada hari ini, apa yang akan Ibu lakukan Bu untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah yang mungkin masih ada di pembelajaran Bu Dewi? Ya Pak, saya mungkin baru kepikiran nih Pak ya, saya itu ingin menggunakan berbagai metode pengajaran yang menarik dan interaktif gitu untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Dan saya juga tentunya menyadari ya Pak, bahwa setiap siswa itu punya kebutuhan belajar yang berbeda, maka saya pun harus menggunakan berbagai metode pembelajaran ya, yang mana saya juga akan mengkhususkan waktu gitu untuk maksudnya melakukan alokasi waktu yang khusus untuk ada sesi tanya jawab gitu antara saya dengan murid-murid saya. Maksudnya ya itu untuk lebih intens lagi hubungan saya dengan murid-murid saya gitu Pak. Dan kalau memungkinkan juga saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat seperti itu Pak. Oh, jadi gitu ya Bu. Jadi Ibu Dewi akan mengalokasikan waktu khusus ya Bu ya. Kira-kira Bu Dewi berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu ya untuk menyelesaikan murid-murid ini, supaya murid-murid ini kemudian bisa mengatasi kesulitannya dalam pembelajaran di kelas itu, khususnya dalam bertanya? Saya sih sebenarnya tidak bisa memastikan ya Pak waktunya, karena memang sebenarnya sih butuh konsistensi dan kesabaran ya dalam menerapkan strategi-strategi yang yang tepat tentu saja ya. Terus karena permasalahan-permasalahan yang saya alami ini, tentu saja saya tuh sadar gitu, perubahan kan nggak terjadi secara instan ya. Tentu saja butuh waktu, kemudian konsisten untuk membangun rasa percaya diri gitu. Tapi saya yakin sih Pak, dengan ketekunan saya, keteguhan hati, kemudian saya juga koordinasi yang baik antara murid dan saya serta rekan sejawat, saya yakin sih Pak
semoga saja berjalan dengan lancar gitu, dan permasalahan ini tuh nggak perlu waktu lama gitu, dan tentu saja saya juga harus perlu evaluasi ya, secara berkala tentunya, untuk mengukur seberapa jauh sih Pak ketercapaian yang sudah saya lakukan seperti itu. Dari wawancara tadi ya, dari percakapan kita tadi, dialog tadi, saya kira sudah banyak sekali solusi yang Ibu Dewi tawarkan gitu ya, dan itu barangkali tinggal dilakukan ya Bu ya, dan konsisten ya Bu ya. Iya juga. Saya berharap semoga apa yang direncanakan Ibu Dewi ini berjalan dengan lancar ya Bu ya, sebagaimana yang Ibu Dewi harapkan. Nah, setelah wawancara atau dialog ini bagaimana perasaan Ibu Dewi? Alhamdulillah sih Pak, saya lebih lega ya, karena memang mungkin saya juga kan butuh apa ya, butuh tempat untuk apa ya, berbagi, kemudian mencari solusi terkait dengan permasalahan. Nah, alhamdulillah saya tuh jadi menemukan solusinya gitu Pak. Jadi saya akhirnya tahu harus melakukan apa untuk penyelesaian itu. Baiklah, saya juga merasa senang ya karena Ibu Dewi mau berbagi pengalamannya Bu ya, dan kita berdiskusi bareng ya Bu ya. Dan juga pada akhirnya sebagai coach saya berharap Ibu Dewi kedepannya ini lancar dalam pembelajarannya, apa yang diharapkan segera terwujud, dan target-target kedepannya ya Bu ya, kepada siswanya semoga tercapai gitu ya Bu. Terima kasih Bu Dewi atas percakapan kita untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Baik Pak Arif, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan antara Pak Arif dengan Koci terkait proses coachingnya. Tadi udah beberapa ada catatan ya Pak ya, yang saya catat sebelum saya sampaikan nih Pak Arif. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak? Ya boleh Bu. Ya. Nah Pak, pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Pak Arif lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk proses coaching tadi ya Bu ya, saya merasa saya sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, yaitu berupa yang pertama adalah kemitraan Bu ya, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi coach ya Bu. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berbobot ya Bu. Iya betul sekali Pak. Jadi yang sudah Pak Arif sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi tadi di catatan saya Pak, memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu terbukti tadi ya. Bapak tadi ketika bercakap-cakap merasa setara, tidak ada perbedaan strata atau yang lainnya gitu ya Pak. Kemudian Bapak juga tadi sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, yang mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seseorang untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan tadi juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Bapak mengharapkan ada dua yang mendengar aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya, tadi itu ya, dua itu ya. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana ya Pak ya. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta ya, yang mana tadi Bapak memulai dengan tujuan ya, kemudian ada identifikasi masalah ya, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa Pak. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi Bapak, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi?
Ya, nah, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach merasa sedikit ada unek-unek yang begitu banyak. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop ya Bu ya, agar beliau lebih rileks ya Bu ya. Lebih rileks, lebih santai untuk mengungkapkan masalah-masalahnya tadi. Iya betul ya. Baik Pak, kehadiran penuh ya Pak ya, atau presence menjadi harapan Bapak gitu ya, agar bisa lebih dikembangkan, dan saya berharap teknik ini dapat Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, agar tidak hanya potensi ini tetapi juga potensi yang lain juga ya Pak ya, agar makin tajam lagi ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachnya. Saya juga berharap semoga proses ini dapat menjadi bekal untuk Bapak, agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam pelayanan ya Pak ya, coach bagi Bapak ya. Dan harapan saya juga ya, Bapak dapat tetap berpegang teguh ya Pak ya pada alur tirta tadi ya Pak ya, sehingga tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bapak, ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Baik, terima kasih ya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah saya baik Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah, saya juga baik ya. Nah, inilah sebelum melaksanakan proses coaching nih ya, saya di sini sebagai supervisor akan menjelaskan dulu nih tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ya untuk melihat proses observasi gitu ya. Yang mana nanti Bumila akan melakukan coaching antara Bumila dengan coachingnya gitu. Baik, yang pertama itu ketika melakukan coaching harus sesuai ya dengan prinsip paradigma berpikir coachingnya itu. Pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi. Bisa melaksanakan coaching juga diharapkan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama kan alur tirta itu menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab gitu ya, serta bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan, sesuai dengan yaitu dengan maksudnya menggunakan teknik rasa gitu ya. Dan ini akan digunakan nih sebagai acuan dalam melakukan pengamatan. Baik, sebelum dimulai nih proses coachingnya, boleh nggak saya ngajuin pertanyaan untuk Bumila nih? Baik Bu. Baik, pertanyaan pertama ya, kompetensi coaching apa sih yang ingin Bumila kembangkan? Baik Bu Dewi, untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan tentu saja semua kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran atau presence ya, kemudian mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengar dengan rasa. Kalau begitu untuk spesifiknya itu di bagian mana? Mau dibagi yang mana? Untuk lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi inti, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dengan tujuan agar coach saya nanti bisa menyampaikan beberapa solusi yang tidak dia sadari hasil pancingan dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan, supaya proses kreatif dari coach saya dapat maksimal. Jadi difokuskan pada mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih indikator ketercapaian yang menjadi tujuan pengembangan yang ingin ditingkatkan itu apa sih? Iya Bu. Jadi indikator yang ingin saya capai adalah saya itu bisa merasa terpuaskan dari kerisauan yang dialami oleh coach saya secara otomatis. Dengan kepuasan dari coach saya adalah
dengan didapatkan solusi-solusi gitu Bu yang sudah dia sampaikan melalui beberapa pemantik pertanyaan berbobot dari saya. Baik, luar biasa sekali Bu Mila ya. Saya rasa sudah cukup dan saya juga lihat Bu Mila juga sudah siap sekali melakukan coaching ya. Nah, kalau sudah siap, baik kita bisa mulai ya. Nah, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mila. Bagaimana kabar Pak Arif hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ada beberapa hal yang rasa-rasanya membebani pikiran saya. Iya. Kira-kira apa nih? Kalau tidak keberatan ya Pak Arif ya berbagi cerita kepada saya mengenai beberapa pikiran yang membebani Pak Arif. Begini Bu Mila ya, beberapa hari ini jadi di kelas 8 ini ada satu anak yang sering sekali tidak masuk mapel saya Bu. Ketika saya teman-temannya, apakah tadi masuk anak itu? Masuk Pak gitu. Tapi ketika jam pelajaran saya ini anak itu tidak masuk lagi Bu. Iya, jadi dalam percakapan kita kali ini adalah fokusnya pada permasalahan yang Pak Arif temui ya. Tadi itu ada satu anak didik yang sering tidak masuk ketika pelajaran yang Pak Arif ampuh. Kira-kira nih dari hasil analisis Pak Arif gitu ya, apa penyebab anak tersebut sering tidak masuk pada pembelajaran yang Pak Arif ampuh? Jadi ketika saya tanya ke teman-temannya Bu ya, jawabannya adalah anak-anaknya itu tidak mengetahui Bu kenapa si anak tersebut ini tidak masuk. Kemudian saya juga pernah tanya kepada anak ini pas ketemu di waktu istirahat ya Bu ya, ketika ditanya anak ini malah diam saja Bu. Oh gitu. Iya, diam saja. Atau gimana ya, jawabannya itu nggak jelas ya Bu ya, kurang meyakinkan ya Bu ya. Terus saya kan bingung ya Bu ya, ini anak ada apa gitu ya, terus bagaimana cara menyelesaikannya Bu ya, masalah ini kan ya. Anaknya itu ketika ditanya itu diam gitu ya, temennya juga tidak tahu gitu ya Bu ya. Jadi inilah yang menjadi beban pikiran saya Bu. Iya Pak. Mungkin ada penyebab lain yang bisa dicari dari guru lainnya Pak Arif ya? Saya pernah nanya Bu ya ke teman-teman yang lain ya Bu ya. Saya bilang, ibu-ibu ini ada permasalahan nggak dengan anak ini gitu. Kalau saya ketika jam pelajaran saya ini anak ini tidak masuk. Terus kemudian ada guru tuh yang menjawab Bu gitu. Kalau olahraga itu ada Pak, rajin katanya, semangat katanya kalau olahraga itu. Olahraganya juga cukup menonjol katanya di kelasnya itu Bu. Dan juga karena mungkin menonjol ya Bu ya dalam olahraganya Bu ya, anak ini juga terpilih sebagai mewakili sekolah Bu ya, mewakili sekolah dalam acara kegiatan-kegiatan olahraga gitu Bu ya. Oh gitu, memang ada yang aneh ya Pak. Iya. Kenapa di pelajaran olahraga dia aktif, rajin ya Pak, namun di pelajaran Pak Arif malah tidak mengikuti. Kira-kira menurut Pak Arif nih ya, anak ini kenapa ya? Mungkin kalau menurut saya Bu ya, jadi siswa ini memiliki minat pada mata pelajaran yang sifatnya ini lebih ke aktivitas fisik Bu ya, kan olahraga itu fisik ya Bu ya, betul. daripada pelajaran-pelajaran yang lebih akademis gitu ya, misalkan kan IPS ini lebih baik membaca ya Bu ya, lebih baik membaca gitu ya, lebih baik membaca. Mungkin olahraga ya atau hal-hal yang aktivitas fisik ini lebih sesuai dengan gaya belajarnya Bu, gitu, atau minatnya mungkin ya, minatnya dalam olahraga misalkan ya. Nah terus mungkin cara mengajar saya juga mungkin tidak sesuai dengan karakter anak ini Bu, tidak sesuai dengan minat anak ini. Materi yang diajarkan mungkin
terlalu sulit juga mungkin ya bagi anak itu ya, gitu. Atau bisa jadi mungkin membosankan Bu ya. Dan mungkin anak tersebut tidak merasa membutuhkan materi itu Bu, atau tidak cocok lah bagi dia gitu Bu. Iya ya, karena penyebabnya tadi alhamdulillah ya sudah diketahui oleh Pak Arif gitu ya. Kira-kira solusi apa nih Pak Arif yang ingin Pak Arif lakukan terkait hal tersebut? Mungkin saya akan mencoba untuk apa ya, berdiskusi ya Bu ya dengan anak tersebut secara pribadi ya Bu ya, untuk memahami alasannya ya Bu ya, lebih mendalam gitu ya di balik perilakunya itu ya. Ya tentunya yang pertama saya akan membuat dia merasa nyaman terlebih dahulu Bu. Kemudian setelah nyaman mungkin dia akan berbagi mengenai masalahnya. Lalu mungkin saya ingin apa ya, memberikan komitmen kepada dia kalau saya ini adalah guru yang ingin peduli dengan kemajuannya Bu ya, tidak hanya dalam bidang olahraga mungkin ya, tapi dalam mata pelajaran yang lainnya juga ya Bu ya, dan ingin membantunya juga Bu, misalkan kalau ada kesulitan gitu ya dalam memahami pelajaran gitu ya Bu ya, saya ingin membantunya gitu Bu. Saya juga mungkin kedepannya Bu ya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif Bu, seperti diskusi kelompoknya lebih diintensifkan Bu, misalkan, atau project misalkan ya, atau mungkin games ya Bu ya, permainan gitu ya. Nah itu saya berharap dari metode itu bisa apa ya, mengakomodasi gaya belajarnya siswa-siswa gitu Bu ya. Jika perlu misalkan ya, saya itu akan mengubah metode Bu agar pembelajarannya lebih menarik gitu ya Bu ya, dan efektif bagi semua muridnya gitu Bu. Sangat bagus sekali itu inisiatif Pak Arif ya Pak Arif. Itu langkah yang tepat untuk mengatasi situasi ini. Dengan menunjukkan kepedulian dan berusaha memahami perspektif anak, Pak Arif memberikan kesempatan baginya untuk merasa lebih nyaman, lebih dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Nah, Pak Arif tentunya dalam menjalankan berbagai solusi yang tadi dijabarkan, tentunya Bapak membutuhkan komitmen ya Pak, dukungan juga dan banyak hal lainnya. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar solusi tersebut efektif dan dapat membuahkan hasil yang baik dan tentu saja berjalan secara konsisten? Yang pertama mungkin ya Bu ya, saya akan memulai dengan melakukan atau merencanakan menyusun modul yang saya buat nanti. Ini modul itu akan sesuai dengan kebutuhan murid Bu. Ya, modul itu sesuai dengan kebutuhan murid atau profil belajar dari murid tersebut ya. Itu yang pertama ya. Namun jika misalkan ya solusi yang pertama itu masih kurang efektif ya Bu ya dalam pelaksanaan ya, saya mungkin akan koordinasi dengan guru lain Bu, dalam hal ini wali kelas Bu, gitu, karena wali kelas lebih dekat ya Bu ya. Dan juga mungkin guru BK juga Bu akan saya ajukan pertanyaan Bu, akan diskusilah dengan guru BK gitu. Dan apabila memang yang telah saya lakukan tadi misalkan ya kurang begitu efektif ya, mungkin secara apa ya, secara akhirnya gitu ya, nanti saya akan diskusi dengan kepala sekolah untuk mencarikan solusinya. Nah, memang betul Pak Arif ya. Jadi kita juga butuh dukungan dari berbagai pihak ya. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, solusi dari berbagai masalah akan sangat sulit diatasi ya. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, alhamdulillah sudah menemukan solusi ya Pak Arif ya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang ini? Alhamdulillah Bu, saya udah gimana ya, merasa tenang ya Bu ya. Solusinya sudah terjawab ya, dan merasa beban yang saya rasakan ini berkurang Bu ya karena diskusi ini ya. Tinggal saya memikirkan bagaimana untuk memulai menyusun strategi dalam menyelesaikan masalah ini. Saya juga mendoakan semoga solusi-solusi yang tadi Bapak sebutkan itu dapat membuahkan hasil yang
apa namanya yang membahagiakan gitu ya Pak, berhasil gitu ya Pak ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Arif sudah mau berbagi masalah yang dialami, dan saya juga berharap Pak Arif dapat melaksanakan rencana terkait penyelesaian solusi tadi itu ya Pak ya dengan baik dan lancar. Baik, saya cukupkan ya Pak Arif ya. Terima kasih atas percakapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mila telah menampung dan mendengarkan unek-unek atau permasalahan saya di dalam kelas ya. Semoga ini terselesaikan ya Bu ya. Amin ya Pak. Baik Bu Mila, bagaimana tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega mendengar mitra yang saya coach tadi. Alhamdulillah ya, dia juga bisa menemukan solusinya Bu dari permasalahan yang dihadapi. Baik, luar biasa ya. Nah, saya kan menanyakan beberapa pertanyaan terkait hasil supervisi tadi ya. Apa yang Pak Arif lakukan itu ketika proses coaching. Nah, yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan itu apa sih? Ya Pak Bu, saya ya tadi yang saya sudah lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip menjadi coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif, lalu saya juga berusaha menerapkan kompetensi inti dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh atau presence. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Saya juga tadi berusaha agar alur tirta tadi itu percakapan saya itu tidak keluar ya dari alur itu. Kemudian ya tadi itu dengan memulai menggali tujuannya, kemudian juga menggali identitas persoalan, kemudian berusaha untuk memulai dengan mencari rencana solusi, dan akhirnya dengan sebuah tanggung jawab dalam penyampaiannya gitu. Baik ya. Jadi sungguh luar biasa ya Bu Mila ya. Dari proses kemitraan tadi ya Bu Mila ya. Saya rasa Bu Mila itu sudah menjadi sosok bisa dibilang setara gitu ya dengan maksudnya nggak menggurui gitu Bu Mila ya. Jadi antara coach dan coachnya itu ya setara gitu, tidak Bu Mila tuh tidak menggurui gitu ya. Dan kemudian dari proses kreatif sendiri ya yang saya lihat di sini udah berhasil nih membuat coachnya itu memunculkan solusi-solusi ya untuk mengatasi permasalahan. Kemudian dari memaksimal potensi juga sudah berhasil karena akhirnya permasalahan ini sudah terpecahkan ya tadi ya. Dari kehadiran penuh juga kemampuan yang dikembangkan tadi semuanya sudah ada gitu mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendekatkan aktif, ada juga beberapa pertanyaan bobot yang menggunakan teknik rasa. Tadi Bu Mila itu sudah sudah bisa menerima dengan baik gitu dan memberikan pertanyaan juga sesuai dengan permasalahan yang ada gitu. Kemudian tadi juga di sini saya catat ya, Bu Mila juga sudah memberikan apresiasi gitu kepada coaching gitu. Dan dari hasil pengamatan saya juga sudah sangat luar biasa nih ya pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Mila ya, kompetensi tadi itu sudah dikembangkan semua ya. Kira-kira apa sih, ada yang ingin dikembangkan lagi nggak, atau mungkin ada yang ingin ditingkatkan lagi nggak ke depan? Tentunya semuanya ingin saya tingkatkan ya Bu ya, agar bisa lebih tajam lagi. Jadi harapannya langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu, saya harus sering-sering melakukan sebuah pelatihan untuk percakapan coaching, mungkin dengan rekan sejawat, mungkin dengan rekan lain dimanapun. Ketika saya melayani mereka, ketika mereka ingin bercerita, jadi saya juga ingin lebih mempertajam untuk alur tirtanya, agar saya lebih terkoordinir ketika melayani mitra dalam menyelesaikan sebuah persoalannya. Jadi saya ingin terus berlatih gitu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Mila ya. Dari saya juga tadi ingat ya selama proses coaching itu ya, udah maksudnya sudah sangat baik, harapan yang saya inginkan juga sudah sesuai dengan harapan ibu gitu ya, yaitu terus berlatih dan membantu teman-temannya untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Dan saya rasa sudah cukup ya
supervisi dari saya, semoga bermanfaat tentunya ke depannya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih Bu Mila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana Pak Arif kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik juga Bu. Ibu Dewi, nanti Ibu Dewi akan menjadi coach ya Bu ya. Udah siap Bu? Alhamdulillah Pak sudah. Oke Bu, saya sebagai pengamat supervisi nanti, yang pertama adalah kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang mana rubrik ini nanti Ibu Dewi akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Selain itu nanti kompetensi ini yang ingin dicapai ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Dewi siap dengan rubrik ini Bu Dewi? Alhamdulillah Pak siap. Nah, dari 3 kompetensi ini ya Bu Dewi ya, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi manakah yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dewi? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, karena saya yakin gitu ketika kita memiliki kehadiran penuh Pak, di situ saya itu merasa ini sebagai kunci keberhasilan proses coaching. Ya, baik Bu Dewi. Berarti untuk kompetensi inti yang spesifiknya adalah kompetensi kehadiran penuh ya Bu Dewi ya. Baik, ini akan menjadi kompetensi spesifik yang akan dinilai nanti ya Bu Dewi ya. Kemudian Bu Dewi, saya juga ingin bertanya mengenai indikator ketercapaian apa dari tujuan coaching ini. Indikator yang saya lakukan itu ya melakukan coaching dengan baik, dan coaching juga dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik pula gitu, sehingga solusinya pun yang didapatkan efektif seperti itu Pak. Jadi coach dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya Bu Dewi ya. Baik Bu Dewi, tadi kita sudah melaksanakan supervisi ya. Semoga nanti Ibu Dewi dapat melaksanakan proses coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sekian dari saya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Kalau secara fisik saya alhamdulillah sih Bu. Tapi kalau secara mental ada sedikit yang mengganjal Bu. Yang mengganjal. Kalau boleh tahu sebenarnya apa ya yang mengganjal? Dan tapi sebenarnya saya mau nanya dulu nih. Sebelumnya Bu Mila tahu nggak sih tujuan kita bercakap-cakap hari ini? Iya Bu, memang tujuan saya Bu ingin menemui Ibu, ingin menemui Ibu Dewi ini. Saya ingin sekali mengeluarkan unek-unek Bu, yang sudah beberapa hari ini saya rasakan Bu. Jadi tujuan saya ingin membahas perihal itu Bu. Murid-murid saya yang sulitnya Masya Allah Bu, kalau diajak menulis sebuah karya atau membuat sebuah karya, luar biasa Bu. Karyanya itu padahal ingin dibukukan gitu Bu. Jadi sebenarnya permasalahan itu karena murid-murid itu susah banget ya diajak untuk membuat sebuah karya tulis ya kan bunga ini sebagai bahasa Indonesia ya. Terus kira-kira dia apa sih Bu yang terjadi
ketika misalkan di kelas itu kira-kira Bu Mila tahu nggak penyebabnya apa? Iya Bu, jadi hasil yang saya lakukan ketika mereka menolak, mereka menjawab malas katanya gitu Bu. Ada yang tidak percaya diri, terus takut tulisannya nanti jelek, takut dibully karena tulisannya biasa aja, dan yang ada juga yang merasa tidak mampu gitu Bu. Mereka juga ada yang kurang begitu mengetahui cerpen itu apa, padahal saya udah memberitahu Bu bahwa saya di sini akan mendampingi mereka, tetapi tetap aja mereka kayaknya kurang motivasi gitu Bu. Oh jadi intinya mah kurang motivasi gitu ya Bu Mila. Nah selain kurang motivasi nih, kira-kira menurut Bu Mila nih ada permasalahan yang lain nggak sih yang jadi penyebabnya gitu? Apa ya? Sebenarnya kalau saya terka-terka ada sih Bu. Mungkin kayaknya mereka kurang tertarik dengan cara saya, seperti penyampaian yang sudah saya lakukan kurang membuat mereka termotivasi. Sepertinya mereka butuh role model yang benar-benar memahami dunia karya tulis. Terlebih saya akan beritahu mereka bahwa karya mereka ini akan dibukukan. Jadi kayaknya mereka berpikir, wah sulit sepertinya dan rumit. Padahal sebenarnya enggak gitu Bu, cuma saya agak kesulitan aja menyampaikan kepada mereka bahwa ini tuh mudah kalau sudah dijalani, dan memang mereka kurang termotivasi dari saya sendiri karena saya merasa juga kurang mampu memotivasi mereka gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Dari permasalahan ini Bu ya yang Ibu hadapi, kira-kira Bu strategi apa sih yang akan Ibu Mila lakukan gitu Bu? Dari permasalahan yang sudah saya paparkan tadi, sepertinya memang saya harus memikirkan solusi dengan membuat strategi baru agar mereka merasa yakin kalau mereka bisa. Sepertinya saya nanti akan mengajak penulis muda yang pernah menerbitkan buku untuk berbagi pengalaman dengan murid. Hal ini mungkin akan membuat murid melihat bahwa menulis buku itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk teman sebaya mereka. Dan jika ada alumni sekolah yang telah berhasil menerbitkan buku, saya akan mengundang mereka Bu untuk berbagi kisah perjalanan menulisnya. Dan lagi jika ada karya tulis murid yang sebelumnya bagus gitu ya, saya akan coba pamerkan dan berikan apresiasi yang tinggi. Semoga hal ini akan menjadi motivasi gitu Bu untuk murid lainnya untuk berusaha lebih baik. Wah cukup menarik ya Bu Mila ya. Jadi mendatangkan penulis muda, kemudian yang diharapkan tuh mereka tuh jadi terinspirasi gitu ya untuk menulis gitu. Bagus juga ya idenya Bu seperti itu. Nah kira-kira selain langkah tersebut ada langkah yang lain nggak Bu yang akan Ibu Mila lakukan? Apa ya Bu ya? Langkah lain mungkin saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih topik yang mereka minati, akan meningkatkan motivasi mereka mudah-mudahan Bu. Juga mengajak murid untuk saling memberikan masukan dan saran terhadap karya tulis teman-temannya, serta mengenalkan murid-murid tentang aplikasi penulisan yang dapat membantu murid dalam mengorganisasi ide dan menyusun kalimat. Luar biasa sekali ya Bu Mila. Kita tuh udah banyak ya ide-ide yang akan dilakukan gitu, rencana-rencana ke depan. Dan saya sih berharap kegiatan-kegiatan tadi itu berjalan dengan lancar ya, dan tentu saja dapat mengatasi maksudnya menjadi solusi permasalahan yang sudah Bu Mila hadapi gitu. Dan semoga Bu Mila juga bisa konsisten ya menjalankan itu semua gitu ya. Dan nanti juga selalu berharap dan berdoa Bu Mila tuh lebih baik lagi gitu dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolahnya gitu. Baik Bu Mila, terima kasih banyak. Saya pikir sudah cukup ya Bu Mila ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu Dewi sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Saya merasa lega sekarang Bu, dan terima kasih banyak Bu atas dukungannya Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Baik Bu Dewi, tadi saya perhatikan Ibu Dewi sudah melakukan coaching Bu ya bersama Ibu Mila. Tadi juga saya amati, kemudian saya catat di lembar observasi saya. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya gitu ya, apa yang bisa Ibu Dewi sampaikan terkait kegiatan coaching tadi? Baik, yang saya lakukan tadi itu saya berusaha untuk untuk hadir secara penuh ya Pak ya. Dan saya juga sudah mendengarkan apa yang sudah diceritakan tadi. Kemudian saya juga berusaha untuk menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab gitu. Dan saya juga sudah menanyakan komitmen coaching gitu ya untuk melaksanakan rencana itu yang sudah disusun itu harus dengan penuh komitmen seperti itu. Iya Bu, seperti yang sudah saya catat di sini ya Bu ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Dewi, persis sesuai dengan apa yang saya catat Bu di observasi ini. Ini catatan yang pertama adalah bahwa Ibu Dewi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang mana Ibu Dewi memposisikan diri secara setara dengan coaching. Ya. Kemudian Ibu Dewi juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri. Kemudian saya juga mengamati kalau Ibu Dewi bisa memaksimalkan potensi dari coachingnya. Tadi coaching itu menemukan banyak sekali Bu solusi-solusi yang awalnya solusinya belum terbayangkan Ibu ya. Tapi ketika berdiskusi dengan Ibu Dewi akhirnya terbayangkan dan kemudian tersampaikan. Justru beliau akan membuat rencana aksi untuk solusi dari permasalahan tadi Bu. Gitu. Kemudian Bu Dewi juga sudah melaksanakan alur tirta ya Bu ya, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan kemudian tanggung jawab. Tadi juga sudah dilaksanakan kompetensi intinya yaitu berupa kehadiran penuh atau presensi dari kegiatan tadi. Kira-kira kompetensi inti yang mana lagi Bu yang akan dikembangkan oleh Ibu Dewi? Saya kan sudah mengembangkan kehadiran penuh ya Pak. Dan alhamdulillah dari hasil pengamatan juga sudah bisa dilihat ya bahwa kedepannya saya akan mengembangkan dua kompetensi lain gitu ya, seperti yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang mungkin saya ingin berlatih lagi lebih baik lagi gitu Pak. Berarti Bu Dewi akan berlatih lebih baik lagi Bu ya dalam hal kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Dewi, semoga Bu Dewi semakin banyak berlatih untuk coaching berikutnya. Dan ini menjadikan Bu Dewi lebih terampil ya Bu ya dan dapat menguasai seluruh kompetensi inti dengan baik. Saya pikir ini sudah cukup dan untuk supervisinya terima kasih Bu Dewi. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Demikian video dari kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.